Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah fillah, azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh berarti dia telah sukses, berarti dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa standar kesuksesan, keberuntungan, kemenangan bagi seorang kaum muslimin, seorang Islam, seorang yang beriman adalah ketika dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Itulah yang harus menjadikan cita-cita tinggi seorang yang beriman, seorang muslim. Bukan cita-cita mentok kepada kesenangan dunia. Ketika kita merasakan senangnya dunia dengan mendapatkan harta yang banyak, dengan harta-harta dunia itu, maka itu sebetulnya hakikat yang menipu kita. Yang bisa saja kenikmatan itu memalingkan kita dari jalan kebenaran, ya, yang justru berakibat fatal, tidak selamatnya kita dari jilatan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu antusias, semangat untuk mengingatkan umatnya agar mereka jauh dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsali kamatsali rajulin istauqada nara." Wa permisalan diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulaha ja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawab allati fi an-nari yaqa'na fiha. Ketika api telah menyala, ya, apa yang ada di sekelilingnya, menyinari apa yang ada di sekelilingnya, maka berdatanganlah serangga-serangga atau laron, ya, sampai serangga-serangga itu terjatuh kepada api itu. Wa ja'ala yahjuzunna wa yaghlibna fayataqahamna fiha. Sementara itu orang ini terus berusaha menghalangi mereka dari api supaya tidak terjatuh ke dalam api. Namun serangga-serangga itu mengabaikannya hingga mereka jatuh ke dalam api itu. Qala fadzalikum matsali wa matsalukum. Rasul SAW bersabda, itulah permisalan diriku dan kalian dan umatnya. Ana akhidun bihujazikum anin nar
haluma anin nar, haluma anin nar. Aku sudah berusaha menyelamatkan kalian dari neraka, sudah mengingatkan kepada kalian dari api neraka. Aku katakan jauhi neraka, jauhi neraka. Fataglibuni taqahamuna fiha. Namun kalian kebanyakan dari umatku tidak menghiraukanku dan menerjang sampai jatuh ke dalam api. Ini permisalan begitu semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan umatnya dari kebinasaan. Permisalan yang menunjukkan begitu kokoh, kuat, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika melihat umatnya jatuh ke dalam api. Tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengingatkan mereka supaya mereka tidak jatuh. Dan ini adalah anugerah untuk kita, ya. Anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana ditunjukkan di dalam surah Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sungguh sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini adalah nikmat yang besar. Ya, tanpa beliau, tanpa jasa beliau, kita akan tersesat. Kita tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa mengenal apa-apa yang harus kita imani, tidak bisa mengenal surga, tidak bisa mengenal neraka, tidak bisa mengenal apa-apa yang harus dijadikan ilmu di dalam diri kita. Tapi berkah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kita terselamatkan. Kita terbimbing, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah anugerah minallahi taala. Kemudian ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum. Meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah begitu semangat memperingatkan umatnya, tidak henti-hentinya, siang dan malam berjuang bersama para sahabat ridwanullah alim ajmain, ya, tapi tetap saja yang namanya hidayah itu minallahi ta'ala. Artinya ada yang menerima tapi banyak juga yang menolak, ya. Begitulah dakwah, begitulah mengingatkan orang, begitulah menyadarkan orang, akan selalu ada yang menerima ataupun yang menolak, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk jannah kecuali mereka yang enggan. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk jannah? Man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang mengikuti seruanku, dia akan masuk jannah. Wa man asani, siapa yang menolak, faqad aba, berarti dia enggan masuk jannah. Ya. Dia tidak mau masuk jannah. Buktinya apa? Tidak mau menerima seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitulah kita juga, ya. Jangan sampai kita mengundur, ya, kesemangatan kita untuk selalu mengingatkan, menyadarkan masyarakat kita, ya. Meskipun, ya, banyak di antara mereka yang tidak menghiraukan dakwah itu sendiri, ya. Tapi yang pasti kita sudah berusaha, ya, semaksimal kemampuan yang kita miliki untuk mengingatkan masyarakat kita, ya, supaya mereka ada yang sadar, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalaupun tidak, ya kita sudah punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah berjuang, bahwa kita sudah berdakwah. Ikhwah fiddin azani Allahu wa iyyakum.
Di antara bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ummahnya di sini adalah dengan mengingatkan mereka, umatnya, agar tidak terjatuh ke dalam api neraka. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang terbesar, ya, dari satu orang kepada orang lain, ya, yaitu mengingatkan agar tidak terjatuh ke dalam api neraka. Halumma anin nar, kata beliau, ya, jauhi oleh kalian api neraka. Ya. Dan Rasul SAW sudah menyebutkan beberapa amalan-amalan yang disebutkan secara langsung, yang amalan itu bisa menjadi benteng seseorang dari api neraka. Dijelaskan dengan disebutkan langsung, ya, supaya menjadi perhatian yang besar bahwa amal-amal ini harus diperhatikan, ya, kalau ingin terhindar dari api neraka jahanam. Walaupun secara umum bahwa setiap amal saleh, ya, itu akan bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada amalan-amalan yang disebutkan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang bisa menjadi benteng kita, ya, supaya kita dijauhkan dari api neraka jahanam, di antaranya yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ini adalah pokok keselamatan kita, ya. Ini adalah pondasi setiap amal kita. Tanpa tauhid amal kita nol, ya, tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi bumerang buat kita, ya, ketika tidak didasari dengan tauhidullah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal yang menjadi benteng utama supaya kita terhindar dari api neraka. Ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau wahai Mu'adz, apa hak Allah atas para hamba dan apa hak para hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna haqqallah 'alal ibad ay ya'budullah wa la yusyriku bi syai'a. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba itu adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu pun, sedangkan hak para hamba atas Allah yang tidak berbuat syirik, mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini jaminan, ya, bagi orang-orang yang bertauhid, mereka tidak akan diazab. Ya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah seseorang bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan benar dari kalbunya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka atasnya. Ya. Jadi beruntung sekali kita, ya, ketika diberikan tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka inilah kita bersama. Dalam rangka inilah kita menuntut ilmu. Dalam rangka inilah kita berjuang. Dalam rangka inilah kita meniti jalan Shirathul Mustaqim, supaya tauhid ini tetap ada pada kita. Karena kalau kita menyendiri, menyepi, lama-kelamaan akan hilang, ya, rasa ketauhidan ini, kekuatan tauhid ini, ya. Tetapi ketika selalu bersama-sama, berjuang bersama-sama, insya Allah ketauhidan ini akan tetap ada pada kita sampai mati, sampai kita semua masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua
adalah menjaga salat 5 waktu, ya, beserta syarat rukun, ya, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalawatil khams, 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan 'alaihi hurrima 'alan nar." Siapa yang menjaga salat 5 waktu, menjaga wudunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukunnya, menjaga sujudnya, yakin bahwa salat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala atasnya, niscaya dia diharamkan dan dijauhkan dari neraka atau dijauhkan dari neraka. Salat 5 waktu yang kita lakukan, ya. Alhamdulillah, ya. Banyak orang yang sulit mengerjakan salat 5 waktu, ya. Sulit bukan karena sulit dari luar, tapi sulit dari dalam, ya. Berat melaksanakannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, ya, untuk sehingga kita sanggup melaksanakan salat 5 waktu itu. Tinggal kita bagaimana menyempurnakannya, ya, rukun-rukunnya, sujudnya, rukunya, bagaimana kita menyempurnakan itu semua. Itu harus terus kita tarbiyah diri kita, latih diri kita, sehingga saat kita sholat tidak terburu-buru, saat kita sholat tidak ingat yang di luar, ya, harus fokus, ya. Ini perlu tarbiyah tingkat tinggi dari satu waktu ke waktu yang lainnya, terus meningkatkan level peribadahan kita di sisi untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu, thumma raghima anf, thumma raghima anf." Qila ma ya Rasulullah, qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah. Celaka, kemudian celaka, kemudian celaka. Ya, beliau ditanya, "Siapa yang celaka itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang menjumpai tua dari salah satu atau kedua orang tuanya, tetapi dia tidak masuk jannah." Ya, di sini menunjukkan bahwa salah satu amalan yang bisa menjauhkan seseorang dari api neraka adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua, ya, menyayangi mereka, mendoakan mereka, berbuat baik kepada mereka. Mumpung yang masih hidup kedua orang tuanya, ayo, ya, kita tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita, supaya kita dijauhkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal jangan lupakan, ya, doa-doa yang harus terus mengalir untuk mereka. Mudah-mudahan orang tua dilapangkan di alam kuburnya, ya, diberikan kenikmatan di dalamnya, terus mengalir dari lisan-lisan kita untuk kedua orang tua kita, ya. Kemudian yang keempat, menjaga sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha ala 4 rakaatin qabla dhuhri wa 4 ba'da haruma 'alan nar." Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka haram atasnya neraka. Ya, ini amalan yang sebetulnya secara teori ringan, ya, mudah sekali kita lakukan 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudahnya, ya, dan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi itulah, ya, beratnya minta ampun, ya, berat menurut jiwa. Seakan-akan kita orang yang sibuk sekali, setelah sholat langsung buka HP, langsung berangkat keluar lagi, seakan nggak tahu mau kemana. Padahal ujung-ujungnya diem juga di luar, ngobrol, sholat enggak, ya. Jadi kita tarbiyah diri kita lagi, ya, menjihadi diri kita lagi. Sebelum zuhur dan sesudah zuhur kita upayakan untuk melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, ya, kita semua dari api neraka. Kemudian yang kelima, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, ya. Dan juga termasuk meminta kepada Allah untuk meminta jannah, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallaha al-jannah 3 marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah." Siapa yang meminta kepada Allah jannah sebanyak 3 kali, maka jannah akan mengatakan, "Allahumma adkhilhu al-jannah." Ya Allah, masukkan dia ke dalam jannah. Wa man istajara minan nari 3 marrat, qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar.
Siapa yang berlindung ya dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan mengatakan jauhi dia dari api neraka, ya. Jadi jangan lupakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka, ya. Kemudian yang keenam, bersabar ya dalam mengemban amanat anak-anak perempuan, ya, dengan mendidik dan juga menafkahi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banat," ya, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabaru alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidati kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Ya, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kemudian dia bersabar atas mereka, memberikan makan, memberikan minum, pakaian, ya, dari hasil usahanya, sungguh mereka akan menjadi penghalang, ya, baginya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Ya, disabari yang memiliki anak perempuan, ya, diperhatikan, dididik, ya, sehingga dengannya bisa menyelamatkan dari api neraka, ya. Aisyah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seorang perempuan dengan 2 anak perempuannya masuk ke rumahku, katanya, meminta sesuatu, tetapi dia tidak mendapatkan di sisiku selain sebutir kurma. Hanya ada sebutir kurma di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kuberikan kurma itu kepadanya. Kemudian si ibu itu membelah sebiji kurma untuk kedua putrinya, ya, dan dia sendiri tidak memakan kurma itu. Kemudian pergilah wanita itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kukabarkan kejadian ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, sungguh mereka akan menjadi pelindung dari neraka. Ya. Karena itu perhatikan mereka, didik mereka dengan baik, pilihlah sekolah yang terbaik untuk mereka, terlebih untuk kebaikan agama dan akhlak mereka di masa yang akan datang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, ya, keutamaan-keutamaan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara keutamaannya, ya, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka. Mereka yang berjuang di jalan Allah, mereka yang berjihad di jalan Allah, Allah akan selamatkan mereka dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man ibarrat qadamahu fi sabilillah." Ya, siapa yang kedua kakinya dipenuhi debu karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, harramahullahu 'alan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya api neraka. Ya. Jadi anggota tubuh, ya, yang digunakan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diharamkan dari api neraka. Maka beruntunglah, ya, orang-orang yang diberikan anugerah jihad, diberikan anugerah bisa memperjuangkan agama Allah, diberikan anugerah bisa berdakwah dengan cara berjamaah, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian dari Allah yang tidak diberikan kecuali orang-orang yang dipilihnya saja, ya. Namun sayang sekali, ya, kita kurang bersabar dalam meniti jalan ini, ya. Kita sering mengeluh, ya, dengan kekurangan, dengan kekecewaan, ya. Kita sering lupa, ya, bahwa jalan ini adalah jalan yang tidak ditaburi dengan wewangian. Ini harus disadari dari awal. Jalan ini adalah jalan terjal, jalan susah, jalan yang mungkin akan kecewa, jalan yang mungkin akan lemah, jalan yang mungkin akan menyusahkan kita. Inilah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering lupa bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna idhama jaza ma idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya ujian. Ya. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum.
Ya, sesungguhnya apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan uji dia. Ya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridho ya dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benci ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia benci, dia murka dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini memang jalannya, jalan jihad ya begini, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddul bala? Siapa yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya. Ya, dijawab oleh Rasulullah SAW, mereka adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Ya, fayubtala ar-rajul ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasbi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Ketika ujian menimpa lebih berat kepada kita, insya Allah itu pertanda untuk meningkatkan level keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan level perjuangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan malah terbalik, ya. Semakin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin melemah kita. Oh, saya sudah berjihad, saya sudah berjuang, kok saya diujinya berat sih dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berjuang. Terbalik, memang begitu jalannya, ya. Bahkan yang paling tinggi adalah al-anbiya wa rasul, ujian yang terberatnya. Justru ketika kita merasakan senang, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, level keimanan kita kapan mau meningkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tinggal ketika proses berjalannya itu kita sadar atau tidak sadar dengan proses pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita juga lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya telah membeli kita. Ya. Telah membeli orang-orang yang beriman. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yaqtalun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, mereka berperang di jalan Allah lalu mereka membunuh dan terbunuh. Ya. Jadi kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akadnya adalah kalau mau mendapatkan jannah, kalau mau terhindar dari neraka adalah jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Kalau akadnya kita tunaikan, ya nggak akan dapat. Ya, kalau akadnya kita dengan Allah, jual beli kita dengan Allah tidak kita tunaikan, kita tidak akan dapat. Ya. Dan di ayat ini jelas sekali Allah menyebutkan bahwa kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pembeli sudah menerima barangnya yang sudah dijual, maka dia berhak sesukanya berbuat sesuatu kepada apa yang sudah dibelinya. Dan menempatkan sesukanya. Mau di mana dia akan tempatkan terserah, karena dia sudah membeli kita. Jika dia ingin, ya, dia akan meletakkannya di istana. Dia akan jadikan seorang pejuang itu tinggal di istana. Tapi kalau dia ingin, dia akan meletakkan dia di penjara. Ya, terlepas Allah mau menempatkan pejuang itu di mana, di istana atau di penjara. Jika dia ingin, dia akan memakaikan baju yang indah kepada dia. Ya, tapi dia juga bisa memakaikan baju yang sederhana, yang hanya bisa menutupi auratnya saja. Tapi dia sama-sama berjuang. Terlepas Allah mau menempatkan di mana dan memposisikannya bagaimana. Kalau dia mau memanjangkan umurnya, dia akan panjangkan umurnya. Ya, dan dia juga bisa menggantungnya pada tiang gantungan kalau mau. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ditempatkan, mau kondisi, mau kaya, mau miskin, ya, yang penting berada di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling terpentingnya. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita tahu, ya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah pilihan Allah, manusia terbaik. Tapi Allah menempatkan beliau Shallallahu alaihi wasallam sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Beliau diuji banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam peperangan banyak terluka, kelaparan, ya. Orang-orang yang dicintainya banyak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dilecehkan, dihina, ya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita enggak mau begitu, ya. Kita enggak mau diuji begitu, ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu, ya. Dan itulah memang tempat di mana orang-orang yang berjuang, di mana orang-orang yang berjihad akan merasakannya. Jadi jangan jangan malah dibalik, ya. Ketika kita berjihad lantas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, kita mundur, ya. Dari awal kita harus sadari bahwa jalan ini tidak ditaburi dengan wewangian. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal juang ini, dengan amal jihad ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, keluarga kita, teman-teman kita, teman seperjuangan kita dari api neraka dan dimasukkan, ya, ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah fidin azani Allahu wa iyyakum yang bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat buat kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.